وأحداد أصوله وفروعهم أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعطي درجات في الجنة ويحفظنا بجاههم ويرفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وطلبتنا وأحبابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآلي. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وأما اليدان فعليك ببسطهما في الصدقات وإعانة المسلمين في الحاجات وفي كتابة العلم والحكمة إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, majelis yang penuh berkah. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, kita diturunkan rahmat oleh Allah. Segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriyat dan orang-orang yang setia mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita membaca kitab Nasihatud Diniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau dan kita dapat mengamalkan daripada karangan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ulun terdapat kesalahan dan kekhilafan, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha dan minta halal lawan pian sabarata. Qala radhiyallahu anhu wa ammal yadani, dan adapun dua tangan. Dua tangan adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena tangan anggota tubuh kita. Fa'alaika bibastihima bis sadaqat, maka lazimi atas engkau dengan mengulur keduanya pada bersedekah. Jadi tangan ini kalau digunakan untuk yang baik, salah satunya bersedekah. Itu yang baik. Tangan gasan bersedekah itu bagus. Wa i'anatil muslimin fil hajat,
dan menolong orang Islam pada segala hajat. Tangan ini anggota yang mana bisa menolong orang Islam, Muslim, saudara, keluarga, kawan. Dengan ada kita berisi tangan, lalu kita kawa menolonginya. Nah itu. Jadi luar biasa juga tangan inilah nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan adanya tangan itu kita kawa menolong orang. Hendak mengambilkan sesuatu dengan tangan. Ya kalau hendak mengangkat sesuatu dengan tangan, hendak menggawi sesuatu, menolongi orang dengan tangan. Jadi manfaat tangan ini luar biasa banyak. Wa fi kitabil ilmi wal hikmah, dan pada menulis ilmu dan hikmah lawan tangan juga adalah orang menulis lawan muntung dada, ya kalau dengan ada tangan kawa menulis, kawa mendapit kitab, menggerida tangan. Nah ini kada kawa hendak menulis, kada kawa mendapit kitab, iya kalau menulis ilmu kada kawa. Nah ini manfaat tangan kawa menulis ilmu dan hikmah. Wa fi iktisabil halal biniyatil isti'anah 'alad din, dan pada berusaha mencari yang halal dengan niat menolong atas agama. Kita berusaha begawi lawan tangan, begawi berusaha cari duit, ya kalau lawan tangan. Tujuannya gasan apa? Saya kira menolong gasan agama, ya kalau karena usaha itu menolongi oleh agama. Orang kalau berusaha duitnya yang banyak duit, yang sugih, inya bantu gasan agama. Nah itu dengan sebab apa? Berusaha inya. Nah, jadi berusaha niatkan untuk agama, membantu gasan inya saurang juga. Amun kada ada duit kayak apa? Ya kalau. Nah ini penting berusaha. Karena kalau kita berusaha mencari yang halal, nyaman kita hidup, ada yang dimakan, ya kalau. Tujuannya gasan agama. Artinya gasan membantu kita di dalam melaksanakan agama Islam. Kalau duit ada tuh nyaman, iyalah. Orang hendak apa yang tujuannya kebaikan tuh nyaman kalau ada duit. Nah jadi tangan ini luar biasa manfaatnya. Kawa berusaha mencari rezeki gasan kepentingan kita untuk menjalankan agama Islam. Ya Allah. Nah itu manfaat ngarannya. Jadi gunakanlah tangan untuk kebaikan. Wahfazhuma an tadriba bihima musliman au tu'dhihi bighairi haqqin. Dan peliharalah akan kedua tangan itu daripada bahwasanya engkau memukul dengan kedua tangan akan orang Islam, atau engkau menyakiti akan dia tangan dengan ketiadaan hak. Ini tangan gunakan, pelihara jangan sampai tapukul orang. Nah ini tangan, karena sedikit saja mailayakan tapukul orang. Nah ini tanganlah. Jadi Abdul Haddad pelihara tangan itu, nah jangan daripada memukul dengan dua tangan itu akan orang Islam. Hati-hati tangan lah, karena gampang hendak menampar orang, ngaran menampar, menampiling lawan tangan. Ya Allah.
Jadi pelihara aja sih dia. Atau engkau menyakiti akan dengan dia tangan itu dengan ketiadaan hak. Kadida haknya, kada pas aturannya disakiti lewat tangan itu kada boleh. Au takhudhu bihima malan mala yazuzu laka akhdhuhu min amwalil muslimin. Atau engkau mengambil dengan dua tangan sesuatu yang tidak boleh bagi engkau oleh mengambilnya daripada harta-harta orang Islam. Hati-hati tangan. Seperti apa? Kal akhdhi bidzulmi wal khiyanah. Seperti mengambil harta itu dengan zalim atau khianat dan khianat. Karena yang kau ambil itu tangan. Iyalah. Nah, jadi pelihara jangan sampai tangan kita ini mengambil duit orang dengan cara zalim. Dengan cara zalim baru boleh. Atau dengan cara khianat. Nah, ini dua tangan. Orang korupsi itu kan khianat. Ya Allah. Kada kau ingin mengambil kecuali dengan tangan. Karena nanti bahkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Sekalian kalian itu pemimpin, nanti ditanya daripada kepemimpinannya. Kita ini sebagai pemimpin pasti ditakuni. Kita memimpin seluruh tubuh kita. Kita memimpin seluruh anggota tubuh kita. Nanti ditakuni pada hari kiamat. Diciptakan tangan, gasan apa digunakan tangan. Nah, jadi makanya kata Imam Habib Abdullah Haddad, janganlah engkau mengambil tangan dengan dua tangan itu sesuatu yang kada boleh diambil. Kalau orang memberi ambil aja, karena boleh. Ya kalau ini nang kada sesuai, kada pas, nang kada boleh diambil. Ya contohnya mengambil dengan cara zalim itu kada boleh, dan khianat kada boleh. Wal muamalatil fasidah, dan muamalah yang rusak. Atau ikan tangan ini transaksi dengan orang, transaksi dengan tangan tapi transaksinya salah. Transaksinya kada pas. Transaksinya kada bujur, kada sah di dalam ilmu hukum fikih. Nah, ini namanya transaksi yang rusak. Janganlah digunakan. Nah, itu. Jadi dua tangan adalah salah satu anggota tubuh kita yang mana itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hendaklah kita menggunakan tangan tersebut dengan yang baik. Hindarilah, tinggalkanlah menggunakan tangan itu daripada sesuatu yang kada baik. Kenapa? Karena hari kiamat kita akan dipertanggungjawabkan. Ditakuni kayaknya. Wa ammar rijlani, dan adapun dua kaki, dua batis. Kita berisi batis anggota tubuh kita juga tuh dua berisi ya. Kalau mun sebuting ngalih berjalan, alhamdulillah dua buting besi batis. Fa iyyaka an tamshiya bihima ila haramin au maksiatin. Maka takuti akan engkau bahwasanya engkau berjalan dengan dua batis kepada yang haram atau maksiat. Nah, ujar Habib Abdullah Haddad, hati-hati. Kita ini diberi batis dua buting. Ya Allah, batis adalah nikmat. Nikmat itu nikmat Allah yang mana Allah memberi kita. Allah itu gampang memberi dan gampang mengambil. Ya Allah.
Orang itu ada besi batis nikmat Allah. Kau berjalan itu 2 kali nikmat ngarannya. Ada batisnya, kau berjalan pulang. Nah jadi kata Imam Haddad, takuti jangan sampai berjalan kepada yang haram atau maksiat. Au i'anatin ala batilin, atau menolongi atas yang kebatilan. Betis tuna, hati-hati ujar sidin, jangan digunakan manolong nang kada baik. Betis panolong apa? Bakalahian. Nah, umpat juga misalnya. Bakalahinya itu yang batil, yang kada bujur, kada hak, ditolongi juga. Makanya ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kalian atas kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan kalian bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Orang hendak menggawi dosa ditolongi jangan. Ya kalau batis tak umpat itu kayaknya. Karena sudah 2 batis, kayaknya tangan pulang. Mau umpat maangkatakan. Nah ini hati-hati. Kalau itu sesuatu yang mengundang dosa, kena tak umpat, batis tak umpat juga, tangan tak umpat, dan sekalian. Ya kalau. Nah jadi Imam Haddad ujar sidinan, hati-hati jangan menolong atas kebatilan. Au ila babil sultanin zalim, atau kepada pintu raja yang zalim. Pengaruh juga lah. Kalau kita tahu pemimpinnya itu zalim, jahat, neng kita 2 batis nih nah, kita jalanakan kasih itu ada pengaruhnya juga. Jangan juga ujar sidin lah. Au ila lahwin wala'ibin wala'bin, atau berjalan kepada yang sia-sia dan main-main. Atau berjalan, hati-hati jangan kita berjalan ke tempat yang sia-sia atau tempat yang cuman main-main aja, jangan lah. Wa ma la khaira fihi wala naf'a, sesuatu tidak ada kebaikan padanya dan tidak ada manfaat. Nang kada baik aja nih, lawan kada manfaat, kada diberiakan juga kita. Apalagi nang di situ maksiat, di situ yang diharamkan Allah, makinnya kada diberiakan, makinnya dilarang. Nang kada manfaat aja nih, la khaira fihi wala naf'a, sesuatu yang kada baik dan kada manfaat aja jangan. Kata Imam Habib Abdullah. Kenapa yuk? Karena kalau kita ini berjalan sesuatu yang kada manfaat, sesuatu yang kada baik, nanti ada pengaruhnya lawan kita. Kita kada tahu pengaruhnya. Mungkin gara-gara kita berjalan di situ, kulirkah kita beribadah mungkin, atau kayak apakah? Nang kada baiknya itu ada pengaruhnya. Kebalikannya kalau kita berjalan kepada yang baik, ada juga pengaruhnya lawan kita. Sesuatu yang berjalan kepada baik maka akan menjadikan atau membawa kepada kita menjadi baik. Yang khawatirnya kalau kita berjalan yang kada baik, khawatirnya ada pengaruhnya juga. Pengaruhnya apa? Mungkin membawa yang kada baik. Wala tamshi bihima illa ilal khairati wassalihat, dan jangan engkau berjalan dengan 2 batis kecuali kepada segala kebaikan dan yang segala yang soleh, segala yang baik-baik. Mislu talabil ilmin nafi', seumpama menuntut ilmu yang manfaat. Kita nih berjalan, kemana tujuannya? Nuntut ilmu. Ilmunya apa? Ilmu yang manfaat. Berarti ada ilmu yang kada manfaat, ya kalau. Di sini Al-Imam Habib Abdullah Haddad mengatakan mislu talabil ilmin nafi', seumpama menuntut ilmu yang manfaat.
Kayak apa garang? Ilmu manfaat. Ini perlu diketahui. Berarti ada ilmu tuh yang gak ada manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang mana menambah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambah kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menambah kita kepada akhirat, itulah ilmu yang manfaat. Jadi salah satunya kan Muhammad seperti berjalan nuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu manfaat. Maka batis kita itu berarti digunakan kepada yang baik. Wasa'yi ilal masajid, dan berjalan ke masjid. Liiqamatis salawat, bagi melaksanakan sembahyang fil jamaat, pada berjamaah. Batis ke masjid kah, ya, atau ke musala kah, sama aja. Atau tempat-tempat di situ tempat baik, berarti dua batisnya digunakan untuk yang kebaikan. Wal amali bi wazaifil ibadah, dan berjalan di dalam kebaikan itu seperti dan beramal dengan bahagian-bahagian ibadah. Pokoknya kalau di situ tempat itu ada nilainya ibadah, berarti batis kita digunakan untuk kebaikan. Kayak apa yang nilainya ibadah? Seperti kita baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibadah. Karena kata al-Imam, kata Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, wa ma yata'allaqu bin nabi bahwa ibadah, kata beliau. Sesuatu yang berkaitan, apapun berkaitan lawan nabi, ibadah itu jadi apapun. Misalkan di siang hari nih, siang hari baca maulid, tapi siang itu kan tarang, tapi tetap menyalakan lampu, apapun sesuatu menjadi suasana yang bagus di tempat itu. Misalkan apapun yang ia siapkan, walaupun kalau dilihat itu biasa aja, tapi kalau itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu hukumnya menjadi ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa mislu ziyaratil ikhwan fillah, dan seumpama menziarahi saudara-saudara fillah pada Allah. Ini orang itu bakawan fillah karena Allah. Berarti ada juga bakawan yang kada karena Allah. Ya Allah. Nah kalau ini ilangi kawan yang bujur-bujur karena Allah fillah, lah itu ibadah jadinya. Ziarah beilang lawan kawan. Ya kalau ada juga bakawan lawan kawan datang apa mailangi kawan, tapi tujuannya apa? Maber, main barang kah? Kalau orang main game tuh kan tujuannya bakawan jar, tapi tujuannya main game aja. Nah ini lain kisahnya. Ya kalau jadi orang yang bakawan karena Allah, tujuannya itu karena Allah, niatnya baik, bukan niat yang kada baik. Wa qada'i hawaidil muslimin, dan menunaikan segala hajat orang-orang Islam. Sama juga menunaikan hajat orang baik cara. Iya kalau orang misalkan bersalamatan, acara haulan, disaruani orang gunakan ke situ. Nah ini sama artinya menggunakan sesuatu batis itu untuk kebaikan. Wa iqamati huquqihim min iyadatil marudha wa tashyi'il janais wa nahwi dzalika min a'malil birri wa af'alil khairi, dan melaksanakan hak-hak mereka, haknya saudara, haknya orang Islam apa? Daripada mailangi orang sakit. Ini salah satu juga hak
ilangi orang garing. Amun kadeda batis kira kalau kita berjalan. Nah, jadi dengan ada dua batis, kalau kita berjalan ilangi orang garing lah. Dan mengantar jenazah, mengantar orang meninggal, kemana mengantar? Ke kuburan. Ada apa batisnya digunakan apa untuk mengantar jenazah, mengantar orang meninggal. Kemana mengantar? Ke kuburan. Dan seumpama yang demikian itu daripada amalan-amalan kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi dua batis adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka hendaklah kita gunakan batis tersebut untuk kebaikan. Tujuannya di situ ada nilai-nilai ibadah. Di situ adalah nilai kebaikan. Jangan kita gunakan dua batis kita sesuatu di situ nilainya maksiat kepada Allah. Di situ nilainya sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan batis kita, tangan kita, Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan kita kawa menggunakan kepada sesuatu yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Wabil jumlati, dan dengan jumlah kesimpulan. Fajawahiruka min a'zami ni'amillahi alaika, maka segala anggota engkau daripada sebesar-besar nikmat Allah atas engkau. Anggota ini luar biasa nikmat. Dari dua mata, dua telinga, hidung, mulut, dua tangan, dua batis, apapun itu sebesar-besar nikmat yang diberi kepada kita. Waqad khalaqaha laka litasta'ina wa tas'a biha ila ta'atihi. Dan sungguh ia Allah menciptakan akan dia anggota tadi Allah yang menciptakan. Iyalah ciptaan Allah, ulahan Allah. Ya Allah. Untuk apa? Litasta'ina, supaya engkau minta tolong, minta bantuan, dan engkau berjalan dengan dia anggota itu kepada ketaatan, kepada mentaatinya Allah. Jadi kata Ibnu Abdul Haddad, Allah itu menciptakan anggota itu gasan apa? Gasan kita. Gasan kita kawa beribadah taat kepada Allah. Fa in ista'maltaha fima khuliqat lahu minat ta'at wal muwaffiqat faqad syakarta wasirta minal muhsinin. Maka jika engkau gunakan akan dia anggota tadi, anggota tubuh kita tadi kita gunakan tangan, batis dan yang lain-lainnya pada sesuatu yang sesuai diciptakan baginya, yang sesuai kehendak Allah. Tangan itu gasan apa, batis itu gasan apa, anggota itu gasan apa, sesuai apa yang diciptakan Allah daripada taat dan segala taufik pertolongan Allah, maka sungguh engkau bersyukur dan jadilah engkau daripada orang-orang yang baik. Nah, jadi kata Al-Habib Abdul Haddad, bila anggota kita ini kita gunakan gasan untuk taat kepada Allah, ya kalau alhamdulillah kita kawa berdiri, kawa sembahyang berdiri, ya kalau karena ada dua batis. Alhamdulillah ada dua tangan, kawa gasan menolongi orang, gasan ini dan berarti apa? Maka kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah engkau, kata Ibnu Abdullah, menjadi orang-orang yang baik. Kalau orang baik itu maka parak banar dengan rahmatnya Allah. Ya Allah. Jadi kalau digunakan untuk kebaikan, berarti bersyukur lawan Allah, berterima kasih lawan Allah. Orang yang bersyukur ditambah lagi nikmatnya oleh Allah.
Bila bersyukur tambah. Dan jadi orang yang baik. Orang yang baik itu inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sama orang-orang yang baik. Kalau orang itu hendak dapat rahmatnya Allah, kalau orang itu hendak marasnya Allah, dikasih sayangnya Allah, maka hendaklah menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Yang asalnya kada baik, mudahan jadi baik. Dan yang sudah baik, mudah-mudahan lebih baik lagi. Wa in ista'maltaha bi ghairi ma khuliqat lahu minal ma'asi wal mukhallafat faqad kafarta ni'mata rabbika. Dan jika engkau gunakan akan dia anggota tubuh itu pada selain sesuatu yang diciptakan baginya Allah, kada sesuai yang apa kehendaki oleh Allah daripada maksiat dan menyalahi Allah misalkan, maka sungguh engkau mengingkari nikmat Tuhan engkau. Berarti kita nih ingkar lawan nikmat Allah. Allah tuh memberi nikmat tuh gasan apa? Garang, gasan berbuat kebaikan. Tetapi kita apa? Kita bawa nang kada baik. Berarti kita ingkar ngarannya. Wa khuntahu, dan engkau khianat akan dia Allah bi amanatihi, pada amanahnya Allah. Allati iktamanaka 'alaiha, yang ya Allah memberi amanah akan engkau atasnya nikmat. Fa innal jawariha minal amanati allati iktamanaka 'alaiha rabbuka. Maka sesungguhnya segala anggota tubuh daripada segala amanah Allah, yang mana Allah memberi amanah akan engkau atasnya nikmat oleh Tuhan engkau. Nah, jadi anggota ini amanah. Jaga bahasa kita itu cuman pinjaman, dipinjami kita itu. Ya kalau dua mata dipinjami, dua tangan dipinjami, dua batis cuman dipinjam. Sesuatu meminjam itu bisa diambil orang. Bujur apa bujur? Ngaran minjam tuh ya kalau sini jorang. Keminjam dulu. Ayah kalau kita tuh kayak itu juga. Kadang-kadang kita ini Allah Ta'ala itu kadang-kadang tinggal di kita mengambil. Ya kalau kadang-kadang nikmat apa di tangan atau di mana ada berkurangnya itu tinggal di kita. Tapi alhamdulillah ya kalau daripada semuanya diambil oleh Allah Ta'ala, berarti apa? Berarti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kalau amun sambuh hartaan nikmat itu diambil, mati sudah orangnya. Jadi masih mending ya kalau yang sedikit itu ya kalau ada apa-apa. Itu berarti nikmat Allah. Allah itu masih memberi nikmat. Waqad intahal kalamu bil jawarihi sab'i ala wajhin mukhtasar jami'in. Dan sungguh kata Imam Al-Baghdad telah selesai oleh pembicaraan pada segala anggota tujuh atas jalan yang ringkas yang terhimpun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua dan meninggal dalam husnul khotimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Al-Fatihah.